Monggo silakan Bu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu jauh dari Amerika, dari Riau, dari Papua, dari Sulawesi Tenggara, dari Jawa, semua ketemu di acara pagi ini. Alhamdulillah, ini berkat karunia yang maha kuasa kita bisa bertemu di pagi ini. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini tuan rumah cari parkir aja ya, Sab. adalah dari Jawa Timur, yaitu IPPU Jawa Timur. Jadi saya akan sampaikan dulu acara kita pagi ini apa saja. Inilah susunan acara kita pagi ini. Ya, pagi ini pembukaan, kemudian sambutan dari penyelenggara oleh Ketua Ibu Jawa Timur, sekaligus memimpin kita dalam doa pembukaan. Nanti akan dilanjutkan ada paparan dari Ibu Dokter Lastri, AKBP, ini ya polisi ya dokter ini ya. Kemudian kita lanjutkan pembacaan tata tertib, lanjutkan Mars PU, kita yel-yel sebentar supaya semangat sebelum latihan. Baru setelah itu ada kita akan bacakan pemandu pagi ini dan sekaligus dilanjutkan dengan latihan bersama. Kemudian terakhir kita akan tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai lanjutan dari acara pertama ini, kami mohon Pak Hari Sasono selaku Ketua Ibu Jatim bisa menyampaikan kata pengantar untuk menyambut para peserta pagi ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Endi. Suaranya udah jelas Pak Endi? Alhamdulillah jelas Pak, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Joko Muryanto, Ketua Umum IPU Pusat, Bu Sri Rezeki, Sekjen, dan Pak Syukurul Amin, salah satu Ketua Bidang, dan segenap pengurus IPU Pusat. Yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu Bepors Senior, PUPR, atau IPU se-Indonesia, dan juga kami hormati para Bapak Ibu Bepors IPU wilayah se-Indonesia, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bepors dari rumah sehat lainnya. Dan juga terima kasih pada para pemandu dan hadirin Bepors yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam latihan bersama BP PUPR yang insya Allah kita semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Bepers yang kami hormati, IPU Wilayah Jawa Timur untuk yang ketiga kalinya telah mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi penyelenggara Latber BIP PUPR IPU Pusat, dan untuk itu kami menyatakan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan dari IPU Pusat. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para pemandu BIP pagi hari ini. Kalau menurut daftar, yang pertama adalah Pak Agus Wijanarko, Bu Lis Nurul, Pak Dr. Rudi, Bu Sri Mulat, Pak Suharyono, dan Pak Ruslanto.
Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Pak Amiruddin selaku host di dalam Latber BPPUPR beserta teman-teman lainnya, serta pembawa acara kami Pak Edi Rusyadi, ini yang betul-betul sebagai motivator berkembangnya BIP IPU wilayah Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Labber BPPUPR ini kami akan mendapatkan penjelasan singkat dari Ibu AKBP Dr. Lastri Rianti, Master Administrasi Rumah Sakit, perihal sekilas tinjauan medis tentang BIP. Untuk itu kami dari Ibu Wilayah Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dr. Lastri atas perkenannya memberikan paparan nanti. Bapak Ibu sekalian, tentunya di dalam penyelenggaraan Labber ini maksud dan tujuannya akan kita bisa lebih sehat, bugar, dan bahagia dalam silaturahmi yang seperti kegiatan reuni ini, baik yang di Jawa maupun luar Jawa yang cukup intens di dalam komunikasinya ini. Untuk itu, agar penyelenggaraan Labber ini bisa berjalan lancar, marilah kita berdoa sejenak, yang mana dalam doa ini nanti kami titipkan doa untuk almarhum Dr. Haryangga sebagai penemu bioenergy power. Jadi agar ini merupakan suatu amal jariah almarhum yang akan lancar di dalam penerapannya BIP di saat ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mewakili Ibu Wilayah Jawa Timur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Endi. Matur nuwun Pak Hari. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, acara pembukaan dan sambutan pertama sekaligus doa sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum Ibu Jawa Timur. Selanjutnya kami persilakan Bu Lastri untuk menyampaikan sekilas tentang paparan BIP ditinjau dari segi kesehatan. Monggo Bu Dr. Lastri. Yeah. Siap. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Saya Lastri Rianti. Kebetulan saya junior, tapi ini Pak Endi, Dr. Rudi, Mbak Cimo, Bu Lis kadang-kadang suka minta saya, jadi sebetulnya saya masih terlalu junior. Terima kasih, ini masih sambil mau rapat di Kementerian Kesehatan. Waktunya yang diberikan cukup singkat, 15 menit, mungkin saya tidak menjelaskan terlalu detail, saya hanya menjelaskan mengapa kita melakukan BIP ini. Senam ini adalah senam napas, di mana kita mengambil napas dari hidung, keluar dari mulut. Pertama kali saya mendapatkan TOT ini, tidak ada penjelasan ini. Saya cari-cari, akhirnya saya cari-cari referensi sendiri. Mengapa kita harus menahan napas? Mengapa kita mengeluarkan dari mulut pelan-pelan? Itu yang saya cari. Memang kalau dulu nih, kalau kita punya pengetahuan dan itu belum ada di literatur dan lain-lain, kita pasti agak ragu-ragu. Tetapi saya berinisiatif mencari jawaban ini, karena ada beberapa yang belum secara tertulis di dalam komite medis yang ada di BP ini.
Izin mungkin saya izin share screen. Monggo, monggo Bu Lutfi. Silakan. Bisa dilihat? Oke, Ya. siap. Ya, ini saya selalu bawakan ini di setiap saya membawakan paparan, yaitu yang pertama tentu BP meningkatkan imun. Sebetulnya BP ini tidak hanya meningkatkan imun, tetapi membuat tubuh kita itu lebih bugar, lebih sehat, mengurangi beberapa penyakit kronis, sehingga di ujungnya kita kalau tampak muda mungkin tidak ya, tapi awet tua. Karena saya lihat di komunitas ini rata-rata itu di atas 50 tahun. Baik, jadi di awal saya akan bicara, manusia diciptakan adalah makhluk sempurna. Jadi kita memanfaatkan nih apa yang ada di kita semaksimal mungkin. Ya, termasuk bagaimana kita memanfaatkan sebuah anugerah yang dikasih Allah bahwa kita bisa bernapas. Nah, bernapas biasa-biasa saja dengan bernapas yang dilatihkan oleh BIP tentu berbeda. Karena di kita ketika saat kita latihan kita bisa menghirup napas semaksimal kita bisa. Nah, kenapa kita kalau misalnya mau banyak-banyakan seperti olahraga penyelaman, kita akan mengambil napas dari mulut dong, ya, tidak dari hidung. Tapi kenapa kita mesti diminta dari hidung? Karena memang dari hidung, udara yang dimasukkan dari hidung itu akan mendapatkan penyesuaian dengan suhu tubuh oleh bulu-bulu yang ada di hidung itu, sehingga suhu udara yang masuk disesuaikan dengan suhu tubuh. Nah, kenapa dikeluarkan lewat mulut? Nanti akan saya jelaskan bahwa kita ada yang namanya dead space ada di hidung, di mana itu di situ naik turunnya CO2, sehingga ketika kita mengambil napas lagi, CO2 ini akan kembali masuk ke paru-paru kita. Nah, ini selalu saya jelaskan karena dasar kita BIP itu kan olah gerak dan olah napas. Ya. Ketika kita bernapas, setiap kita bernapas itu kan ya 12 kali sampai 16 kali per menit, ada sampai 20 kali lah. Beberapa literatur berbeda, tetapi di range seperti itu. Dan itu bisa kita sampai 3 sampai 5 liter udara akan masuk ke paru-paru kita. Nah, berarti saat inspirasi dan ekspirasi ini hanya sebatas 500 cc aja. Ketika kita menarik napas, di mana paru-paru mengembang dengan sempurna, dengan semaksimal kita bisa, maka kita akan bisa memasukkan udara ke paru-paru kita dengan jauh lebih banyak. Nah, udara yang kita butuhkan ini, itu yang akan kita gunakan untuk metabolisme di dalam kehidupan sel ini. Ya, kita tahu udara yang kita hirup ini tidak 100% oksigen. Hanya 20% oksigen yang ada di udara bebas ini. Jadi kita memanfaatkan oksigen yang cuma 20% ini sebanyak bisa kita ambil untuk digunakan sel-sel untuk melakukan metabolisme. Nah, inilah 500 cc kalau ada di buku-buku literatur kedokteran ini yang dinamakan volume tidal. Nah, dari 500 cc ini tidak semua masuk ke paru-paru. Hanya 70% yang masuk ke paru-paru atau hanya 350 cc yang sampai bisa ke alveolus untuk pertukaran oksigen ini. 30 cc masuk di mana? 30 cc itu masuk di ruang rugi, istilahnya anatomic dead space, ya, ada di dalam hidung ini. Dia naik turun seperti itu, di ruangan ini udaranya naik turun, dia tidak kosong. Makanya di dalam BP ketika mengeluarkannya ini kita disarankan untuk lewat mulut. Untuk apa? Untuk mengurangi udara yang di ruang dead space ini. Nah, ini. Nah, ketika kita ini bisa nih di dalam maaf. Nah,
paru-paru kita ini bisa mengembang sampai maksimal bisa sampai 3.000 mili, 3.000 cc. Makanya ketika di gerakan yang ketiga itu kan mengembang betul. Kita kan mengembangkan seperti ini di gerakan ketiga. Ya, ini paru-paru mengembang sempurna. Ya, jadi kalau memang dia masih bagus di usia muda, dia masih bisa 3.000 cc. Nah, walaupun saya yakin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sembuh tetap tidak akan sampai 3.000 cc. Mungkin ya 1.500 sampai 2.000 lah, tapi kan tetap di atas volume tidalnya. Ya, ini akan masuk di dalam respirasi ini. Nah, ini dead space yang ada. Nih, mungkin saya akan perlihatkan. Ya, ini di sini nih. Ya, ini udara keluar masuk yang dari ke sini nanti akan dikeluarkan dari sini. Nah, ini kan tertahan nih. Ya, ini sekitar 150 cc. Ya. Memang ada juga sampai sini. Nah, kita mengurangin yang ada ngendon di sini nih. Ya, ngendon itu bahasa Jawa ya, ngendon di sini kan dia masuk, dia akan keluar. Ini kan biasanya kita keluar masuk udara di sini. Nah, ini dari sini kita keluarkan lewat mulut. Jadi otomatis yang ada di dead space ini kosong. Maka ketika kita masuk oksigennya masuk semua ke paru-paru yang tinggal 20% ini. Ya, inilah mengapa kita masuk dari hidung, udara yang sudah disesuaikan dengan suhu tubuh dan akan dikeluarkan lewat mulut. Inilah dasar-dasar pertama kali dasar BEP, kenapa kita bernapas lewat hidung dan dikeluarkan dari mulut. Pertanyaannya, kalau begitu berarti saya tiap hari dong dok, napas dari hidung keluar mulut, nggak boleh juga. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia ini ada keseimbangan. Bukan berarti CO2 itu tidak diperlukan sama sekali. CO2 tetap diperlukan dalam keseimbangan siklus ini. Jadi ini ketika kita berlatih, kita hanya memberikan efek ini semaksimal mungkin pas saat kita berlatih. Nah, lanjut. Nah, oke. Ini pertukaran nih. Nah, kenapa ketika kok terus kita ada fase menahan napas nih? Bapak-bapak sama ibu-ibu bisa Bapak buktikan ketika Bapak menahan napas, nadi akan melambat. Ketika Bapak bisa sampai 10 sampai 20 hitungan nadi melambatnya. Nah, untuk apa sih ketika kita menahan napas ini? Adalah memaksimalkan pertukaran oksigen yang ada di dalam paru-paru. Pertukaran oksigen yang ada di dalam paru-paru ini supaya maksimal melepaskan O2 dan melepaskan CO2 di dalam pertukaran alveolus ini secara maksimal. Karena apa? Karena dia melambat nadinya. Makanya kenapa Bapak Ibu yang mungkin sudah pasang stent, sudah memiliki penyakit jantung koroner, biasanya akan diberikan obat bisoprolol. Bisoprolol ini akan melambatkan denyut jantung, salah satu efeknya. Karena apa? Dengan dia lambat, maka pertukaran di sini ini akan lebih bagus seperti itu. Ya, itu kan makanya kita ketika kita kena penyakit jantung koroner, apalagi yang sudah pasang stent pasti akan diberikan bisoprolol di samping obat-obat pengencer darah. Nah, ini fisiologi yang kedua di dalam BEP ini. Yang ketiga, ya, nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang mekanisme yang ada di jantung. Tadi ketika kita tarik napas nih, ditahan napasnya, keluarkan pelan-pelan. Nah, ini kan akan melambat nih denyut jantung, ya, melambat. Denyut jantung, aliran darah yang ada di arteri koronaria, yang ini sering dipasang stent lah dan lain-lain, itu masuk ke arteri koronaria itu ketika dia diastol. Ya, ketika jantung mengembang kayak gini, harusnya kalau jantung memompa, ketika pompa ini keluar untuk seluruh tubuh. Tetapi dia masuk ke arteri koronaria itu di saat dia justru relaksasi baru masuk ke
arteri koronaria ini atau pembuluh darah jantung. Makanya ketika itu kita akan ketika nahan napas kita melambat, efektivitas denyut juga akan lebih efektif. Nah, ini dasar yang kedua. Dasar yang ketiga ini ada di dalam materi TOT. Mungkin Bapak Ibu sering dijelaskan tentang mitokondria. Ya, karena sesungguhnya respirasi yang ada di dalam sel, ya, respirasi sesungguhnya itu yang ya ada di dalam sel ini ya ada di dalam mitokondria. Mitokondria itu terdapat di mana? Di seluruh sel tubuh kita, termasuk sel kulit, sel darah, semuanya ada mitokondria. Ya, semuanya berproses menjadi dapur metabolisme. Di sini sering didengung-dengungkan tentang siklus Krebs, tentang bagaimana masuknya oksigen ini diolah di dalam mitokondria untuk menjadi energi. Energi ini untuk apa sih? Di dalam TOT selalu dibilang bisa untuk bergerak, bisa untuk kehidupan sel, dan lain-lainnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan ketika zat utama di dalam metabolisme ini kan oksigen. Oksigen ini untuk pembakaran. Dia akan ketemu dengan zat gula untuk kemudian diproses untuk menjadi energi. Tentu berbeda ketika oksigen kita hanya sedikit dengan oksigen yang berlimpah karena kita sering berlatih, tentu akan berbeda dong. Ibarat gasnya ini penuh nih. Nah, makanya ketika kita bernapas dengan saat kita berlatih dengan dibanjiri oleh oksigen yang bagus, yang maksimal, maka mitokondria saat itu pun bisa akan menyimpan oksigen lebih banyak lagi. Dan dia akan mengolah apa yang kita hirup ini tentu menjadi lebih gampang lagi bagi dia. Dia tidak berat lah istilahnya di dalam mengolah oksigen ini. Nah, energi yang dihasilkan oleh mitokondria inilah yang akan dijadikan tubuh ya untuk proses-proses lanjut. Ya tadi kehidupan sel, dia juga harus memperbaharui sel, dia mungkin sel yang seharusnya lebih mudah untuk mati, dia untuk disuplai oksigennya, metabolismenya lebih bagus, selnya itu akan bertahan lebih baik. Ya, ini sering disebut dengan dapurnya sel. Nah, siklus yang terjadi seperti ini loh, terus apa hubungannya nih dengan BEP ini mengurangi penyakit-penyakit kronis? Ya, istilahnya kayak hipertensi lah dan lain-lain. Otomatis dengan adanya oksigen yang bagus, metabolisme yang bagus, pembuluh darah yang tadinya sudah mulai kaku, dia sudah mulai bisa lentur lagi. Ya, dengan lentur, otomatis aliran darah bagus. Aliran darah yang bagus, plak-plak dan lain-lain juga akan lebih mudah untuk terkikis. Ya, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, manusia diciptakan sempurna. Jadi dia ini memiliki proses di dalam diri dia untuk memperbaiki sebetulnya, termasuk dalam memperbaiki ini salah satunya ada di mitokondria ini. Jadi kita berlatih BEP ini ya salah satunya ya biar dapur kita ini tetap ngebul lah. Kalau ini kan kita kalau ekonomi dapurnya ngebul, kita cari duit banyak nih, dapurnya tetap ngebul. Sama ya, ekonomi duitnya ini dari oksigen. Ya tetap bisa dia tetap bisa berproduksi. Nah, sering pertanyaan loh, kalau saya sudah terjadi defek, ini kan untuk pencegahan, di awal ini untuk pencegahan. Nah, kalau saya sudah kebacut diabetes, saya sudah kebacut hipertensi, berarti untuk apa saya? Oh, tetap berlaku, tetap diperlukan. Untuk apa? Jadi di dalam tubuh itu tidak hanya sel itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika TOT pasti sudah dijelaskan, ini
sistem di dalam tubuh tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi ketika salah satu ada defek, fungsi yang lain pendukung-pendukungnya dia akan tetap bisa untuk mendukung dia untuk tetap bisa semaksimal bisa berfungsi seperti sedia kala. Makanya tetap latihan BEP itu diperlukan. Walaupun nih diabetes, pankreasnya sudah defek, sudah menggunakan insulin, di mana dia sudah sama sekali tidak memproduksi insulin, tetap nanti fungsi-fungsi pendukung di dalam tubuh kita bisa mensupport dia supaya dia masih tetap bertahan dalam kondisi seperti itu, minimal dia tidak bertambah parah. Ya, jadi jangan khawatir ketika beberapa yang sudah memiliki penyakit terus bagaimana? Karena kalau sudah pakai insulin sudah nggak bisa apa-apa dong, Dok. Ya, tapi fungsi pendukung ini akan lebih memaksimalkan untuk menahan pankreas nih, salah satu contohnya di dalam diabetes. Nah, kenapa saya pilih BEP? Tadi dasar-dasar yang pertama, pernapasan, pembuluh darah dan di mitokondria ini dasar di dalam di dalam BEP ini. Ya, tadi kan sudah pertama setiap di dalam TOT selalu dibilang BEP olah nafas dan olah gerak. Yang pertama adalah olah nafas dulu, baru dengan gerakan. Kenapa dengan gerakan? Ya, karena dengan gerakan ini otot-otot ini akan kita latih untuk tetap bekerja. Yang kedua kan mudah dilakukan. Mungkin bapak-bapak ada yang namanya senam waitakung, di mana juga itu akan membutuhkan ketahanan lutut. Ada yoga yang tentu agak lebih sulit dan tentu murah fasilitasnya. Paling ini ketambahan webinar seperti ini, Zoom meeting paling jadi berkurang pulsanya ya Pak Endi ya. Dan ini tidak melanggar dengan medis lah. Walaupun tidak semua di dalam BEP ini bisa kita jelaskan dengan medis. Bukan berarti medis tidak tahu, tapi sebagai patokan medis ilmu kedokteran itu berkembang terus. Mungkin saat ini belum ditemukan, tahun berikutnya atau anak cucu, oh saat itu belum, tapi besok akan ditemukan. Contoh salah satu yang dilakukan oleh BEP, mungkin waktu itu Pak Angga belum mengerti kenapa harus ini puting susu, ya. Kenapa mesti puting nih? Ya, karena waktu saya masih kuliah, puting susu itu ketika dirangsang akan mengeluarkan hormon prolaktin. Nah, prolaktin ini dari dulu itu fungsinya untuk mengeluarkan air susu. Nah, ketika baru-baru akhir ini, saya sudah baca-baca nih di beberapa literatur, ternyata prolaktin ini juga merangsang hormon-hormon serotonin untuk ketenangan. Ya, untuk ketenangan di dalam tubuh. Makanya ketika kita tenang, denyut jantung pun akan lambat. Coba Ibu bayangkan ketika ibu dan Bapak ini marah nih, pasti naik denyut jantungnya. Ya, makanya ini dengan kita merangsang prolaktin ini, hormon-hormon serotonin untuk ketenangan dan lain-lainnya, banyak sekali hormon untuk ketenangan, dia akan berlimpah dan akan membuat kita lebih tenang. Nah, ini juga baru mungkin kalau Pak Angga mungkin sudah ada penemuan ini, tapi belum terlalu banyak dipublikasikan. Jadi kedepannya ini pasti akan lebih banyak penemuan-penemuannya. Ya, kenapa kita ini di sini saya atur Sika. Di dalam sana itu ada kelenjar hipofisis dan lain-lain, pineal dan lain-lain. Itu juga kita rangsang. Ya, kenapa dengan rangsangan seperti itu? Ya, secara empiris memang belum. Ya, tapi dengan seperti itu kita harapkan perangsangan hormon-hormon yang ada di kelenjar hipofise ini untuk lebih aktif, ya, terutama untuk menenangkan. Banyak penelitian terbaru ini di mana fungsi-fungsi kelenjar hipofisis dan hipotalamus ini berkembang dengan sangat bagus, ya. Untuk lebih banyak
ketenangan. Contoh, ketika orang-orang, jadi kita di dalam otak ini akan mengeluarkan sebuah zat, ya. Makanya kadang-kadang orang-orang pecandu nih mengganti zat yang normal dikeluarkan otak diganti dengan zat-zat narkoba ini. Tak sama. Beberapa fungsinya adalah untuk ketenangan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, kan, dengan adanya oksigen yang banyak, kita otomatis akan melipat gandakan energi dong. Proses bio-ATP, proses pengolahan ATP menjadi proses pengolahan glikolisis menjadi energi tentu jauh lebih baik. Darah kaya oksigen, ya, dengan kaya oksigen kita tidak akan mudah terinfeksi, kita akan lebih kuat dan menghilangkan atau mengurangi aterosklerosis yang tadi, kaku dan plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah. Dengan adanya kita lentur, tentu akan memperbaiki siklus yang ada di dalam aliran darah ini. Nah, terus kenapa? Loh dok, saya ini sudah BEP tiap hari dok, saya tetap juga kok masih tetap juga sakit. Ya, tidak semua terus kita tidak sakit, tidak. Kalau memang jumlah virusnya atau jumlah bakterinya yang menginfeksi kita banyak, mau tidak mau kita juga akan terkena dong. Nah, ini makanya dengan kita BEP minimal kita memaksimalkan tadi nih, mitokondria tadi nih. Saya akan tetap berlatih, saya flu tetap berlatih untuk apa? Mitokondria ini tadi akan tetap aktif, minimal akan membantu tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan. Ya, jadi inilah kenapa BEP merupakan salah satu upaya kita nih untuk tetap sehat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini kita dapat ada sedikitlah bermanfaat. Ya, salam kenal dari saya dari Jakarta. Saya sebagai anggota dari Rumah Sehat Cibubur, saya berada di bawahnya Pak Agus sama Bu Retno. Nggak tahu hari ini apakah beliau hadir nih. Saya pertama kali ikut di rumah sehatnya Pak Agus ini, diperkenalkan pertama oleh Pak Rudi. Dan alhamdulillah sampai saat ini, walaupun saya punya sekian penyakit, saya kalau suruh testimoni, saya yang pertama kali testimoni. Ya, karena saya ketika kena COVID, saya yang paling pertama di mana tahun 2020 April, belum ada obat dan lain-lain, masih nggak jelas itu penyembuhan COVID, dan saya salah satu tumpuan saya hanya di dalam BEP, karena saya begitu waktu itu saya sudah nyesek, dan dengan BEP saya berangsur-angsur membaik. Mungkin begitu Pak Endi. Saya mungkin belum membuka sesi tanya jawab. Mohon maaf. Saya akan rapat. Jadi mungkin lain kali nih kalau pas ada waktu saya akan membuka untuk sesi tanya jawab. Begitu nggih Pak Endi nggih? Matur nuwun sangat. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf kalau mungkin belum detail saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, alhamdulillah luar biasa ini. Siap. Luar biasa ini. Saya langsung live aja nggih. Nggih, monggo Bu Lastri, matur nuwun sangat. Terima kasih semuanya. Sukses selalu buat Bu Lastri. Salam sehat. Salam sehat. Bu Lastri, monggo. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa. Beruntung kita mengenal BEP dan beruntung Bu Lastri juga masuk di BEP. Jadi kita bisa membantu kita untuk mengenal lebih jauh manfaat BEP dan bagaimana proses ilmiahnya dengan tarik, tahan, buang. Kelihatannya sederhana tetapi luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita bersyukur Bu Lastri masih punya kesempatan di tengah kesibukan beliau untuk sharing apa yang beliau
miliki, dan ini tantangan bagi kita semua untuk terus, terutama ini alhamdulillah kita semakin banyak anggota-anggota BEPers yang memiliki latar belakang keilmuan yang bisa kita andalkan untuk terus menggali kehebatan dari BEP ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut acara berikutnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah pembacaan tata tertib ya. Saya kira ini saya tidak akan perpanjang, kita spread aja karena sudah berkali-kali. Yang penting intinya jangan sampai terganggu, itu aja lah. Kemudian yang supaya kita akan masuk ke sesi latihan, sebelum itu mohon bisa di-unmute semua dulu. Kita coba kobarkan semangat dulu supaya latihan kita nanti betul-betul optimal. Kalau kita dalam posisi yang sampaikan oleh Bu Lastir tadi, kita dalam posisi yang gembira, semangat ya. Jadi saya akan sampaikan salam sehat, dijawab salam sehat dengan semangat selama 3 kali. Kemudian saya sampaikan BEP sehat, kuat, bahagia, yes, yes, baik. Salam sehat. Salam sehat. Lagi kurang keras. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. BEP Sehat, bahagia. Yes. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf. Saya mute lagi terpaksa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mohon maaf Pak Parus, saya matikan dulu mic-nya. Baik, supaya seperti berikutnya adalah lagu Mars BEP. Jadi kita coba dengarkan. Kalau mau ikut nyanyi, monggo silakan. Kalau cuma sekedar mendengarkan saja, monggo. Ini sebagai bentar, maaf. Maaf. Filenya belum saya buka, maaf. Ya, oke, bentar. Ya. Bacaan para pemandu. Di sini mungkin ada, mohon maaf, ada perubahan karena salah satu pemandu kita, Bu Lis Nurul, kelihatannya belum hadir. Jadi kita akan geser sedikit. Jadi mohon nanti maju ya. Jadi Pak Haryono yang pertama, Pak Agus Wijanarko yang kedua, Bu Sri Mulat yang ketiga, Pak Rudi yang keempat, Pak Ruslanto yang kelima, dan terpaksa pemain cadangan saya sendiri yang akan mengakhiri seri ke-6-nya. 5 seri yang ke-6. Baik, kita lanjut dengan latihan. Kita mulai dengan yang pertama Pak Suharyono. Monggo Pak Suharyono mulai. Suara sudah? Jelas, monggo. Okay. Terima kasih Pak Indi. Perkenan Bapak Ibu, saya mengawali untuk berlatih BEP 5 seri pertama. Untuk itu lebih dahulu kita mengadakan pemanasan dengan tarik nafas, tahan, buang. Baik, kita mulai dengan hitungan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 seperti biasanya. Mari. Siap. Tarik. Tegak.
tunduk, kembangkan perut, lepas, siap, tarik, tegak, tundukkan, kembang perut, 5, 10, lepas, 15, siap, tarik, tegak, tundukkan, kembangkan perut, 10, 15, lepas, naik, 20, siap, tarik, tegak, tundukkan, kembangkan perut, 5, 10, 20, lepas, lanjut, 25, siap, tarik, dudukkan, kembangkan perut, bahu lemas saja, 10, 20, 25, lepas, terakhir 30, siap, tarik, tunduk, kembung, 10, 20, 30, lepas. Baik, siap. Kita masuk ke latihan 5 seri. Seri pertama, gerakan pertama. Siap, tarik, condong pandangan lurus ke depan, gesek perut, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan, lepas pelan-pelan. Gerakan kedua, tundukkan badan, siap, tarik, pinggang dilentingkan, colek keningnya, kembali gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, lurus ke samping, tegang ke depan, lenturkan ke atas kepala, lingkaran ke bawah, lingkaran hidung, bawah, lingkaran bawah dagu, kembali gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke atas, serong sedikit. Baik. Seri kedua, siap, tarik, gesek perutnya,
tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan kedua, tundukkan badan, siap, tarik, melenting, colek keningnya, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, lurus, lingkaran ke samping, lurus ke depan, tegangkan, lingkaran ke atas, lentur, bawah, lingkaran sedang, hidung, bawah, lingkaran kecil, bawah dagu, kembali condong, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, lingkaran besar, tegang ke depan, lingkaran atas, bawah, lingkaran hidung, bawah, lingkaran dagu, kembali, condong, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke atas dengan tenaga. Baik, seri ketiga, siap, tarik, gesek perutnya, pandangan tetap ke depan, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan kedua, tundukkan badan, siap, tarik, melenting, colek keningnya, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, lurus, lurus, lurus ke depan, lingkaran ke atas, lentur, bawah perut, lingkaran hidung, bawah, lingkaran dagu, kembali condong, pandangan lurus ke depan, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong, serong kanan. Baik, seri keempat, siap, tarik, gesek perutnya, gesek ke depan sambil tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan, lepas pelan-pelan. Gerakan kedua, tundukkan badan, siap, tarik, melenting pinggangnya, colek keningnya, gesek perutnya,
tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan dengan tenaga. Gerakan ketiga, siap, tarik, lingkaran ke samping badan, ke depan, ke atas, ke bawah, gendut, ke bawah, ke dagu, condong, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke atas, serong. Baik, seri kelima, siap, tarik, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan kedua, tundukkan badan, siap, tarik, berhenti, colek keningnya, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, lurus, lurus ke samping badan, lurus ke depan, tegangkan, lemas ke atas kepala, lingkaran ke bawah, lingkaran ke hidung, ke bawah, lingkaran bawah dagu, kembali, gesek perutnya, tegak, sentuh putingnya, tarik belakang, dorong ke atas. Alhamdulillah selesai 5 seri Bapak Ibu. Atur napas 3 kali. Siap, tarik, lepas pelan-pelan sambil tegak. Oke, tarik, lepas pelan-pelan sambil tegak. Ini terakhir, tarik, tegak, dilepas pelan-pelan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan Pak Endi, matur nuwun. Matur nuwun Pak Haryono. Ini Mas seri berikut, monggo Pak Agus Wijanarko. 5 seri yang kedua. Siap. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Tegak. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Satu, 2 dari bawah. Tarik. Sentuh kening. Gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke depan. 1, 3. Tarik. Kaku di depan. Lentur di atas kepala. Bawah perut. Hidung.
kembali ke perut, bawah bahu, gesek perut, tegak, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas, buang. Dua, satu, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke depan. Dua dari bawah, tarik, ring, gesek perut, tegak, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke depan, buang. Dua, tiga, tarik, lingkaran besar, kaku di depan, pamit lentur di atas kepala, bawah perut, itu kembali ke perut, bawah bahu, gesek perut, tegak, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas, buang. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke depan. Tiga, 2, ke bawah, tarik, perut, tegak, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke depan. 3, 3, tarik, lingkaran besar, kaku di depan, lentur di atas kepala, bawah perut, hidung, kembali ke perut, bawah bahu, gesek perut, tegak, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas, buang. 4, 1, tarik, gesek perut, kuping, tarik ke belakang, buang ke depan, buang. 4, 2 dari bawah, tarik, ring, gesek perut, tegak, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke depan, buang. 4, 3, tarik, lingkaran besar, kaku di depan, lentur di atas kepala, bawah perut, hidung, kembali ke perut, bawah bahu, gesek perut, tegak, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas, pelan-pelan. 5, 1,
tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Kita buang dari bawah, tarik, puting, gesek perut, tegak, puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Dinatikan, tarik, lingkaran besar, kaku di depan, lentur di atas kepala, bawah perut, hidung, kembali ke perut, bawah dagu, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Oke, kita atur napas 3 kali, tarik, buang, tarik, buang. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, lanjut. Matur nuwun Pak Agus Janarko. Monggo lanjut Bu Sri Mulat, silakan. Siap. Seri yang ketiga. 1, 1. Tarik. Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melunting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik, buat lingkaran besar, tegang ke depan tangannya, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik, buat lingkaran besar, satukan tangan di depan, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu,
kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. 2. Gerakan kedua, tundukkan badannya. Tarik. Melenting. Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. 2. Gerakan ketiga. Tarik. Buat lingkaran besar. Satukan tangan di depan. Mengalir di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Kembali ke gerakan pertama. Gesek perutnya. Gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik, buat lingkaran besar, satukan tangan di depan, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik, buat lingkaran besar, satukan tangan di depan, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. Atur napasnya. Tarik. Lepas. Tarik.
Lepas. Sekali lagi. Tarik. Lepas. Terima kasih Pak Endi, Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun Bu Sri Mulat. Lanjut Pak Ruslanto, tapi sebelum itu saya mohon nanti Pak Tri Indianto nanti yang kelima ya. Soalnya tiba-tiba Pak Rudi ada panggilan harus ke rumah sakit gitu. Mohon nanti Pak Tri Indianto siap-siap kelima. Moga lanjut Pak Ruslanto, 5 seri yang keempat. Suaranya jelas Pak Endi. Monggo, bagus. Monggo silakan lanjut Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut 5 seri keempat. Mohon maaf, apa-apa saya hanya di depan. Ya. Seri 1. 1. Tarik. Satu, 2. Tarik. Satu, 3. Tarik. Seri 2. 2, 1. Tarik. Dua. Tarik. Dua, 3. Tarik. Seri 3. 3, 1. Siap. Tarik. Tiga, 2. Tarik. Tiga.
Tarik. Seri 4, 41, tarik. Empat, 2, tarik. Empat, 3, tarik. Seri 5, 51, siap. Tarik. Lima, 2, tarik. Lima, 3, tarik. Atur napas 3 kali. Siap. Tarik. Buang. Tarik. Buang pelan-pelan. Pamit Pak Endi. Tarik. Buang. Makasih Pak Endi. Oke, Matur Bun, Pak Ruslanto, Bun. Oke, lanjut Pak Tri Indianto. Oke, silakan Pak Tri. Ya, baik. 5 seri yang kelima. Ya. Seri yang pertama. Ya. Putih. Agak dorong ke depan. Gerakan kedua. Tarik.
bentuk kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, tarik depan, di atas kepala, perut, hidung, perut, bawah dagu, kembali ke yang pertama, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke belakang. Gerakan kedua, gerakan pertama, tarik, bentuk penting, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan kedua, tarik, gesek kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, tarik ke depan, di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, kembali posisi satu, gesek perut, gesek putih, ke belakang, dorong ke atas. Seri 3, gerakan pertama, siap, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan kedua, tarik, gesek kening, gesek perut, gesek putih, ke belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, di atas kepala, perut, hidung, perut, di bawah dagu, kembali posisi satu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke atas. Seri keempat, gerakan pertama, siap,
tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan kedua, tarik, melenting, gesek kuning, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan siap, tarik ke depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, balik ke posisi 1, gesek perut, gesek putih, tarik belakang, dorong ke atas. Lima seri terakhir. Ya, gerakan pertama, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan kedua, siap, tarik, melenting, gesek kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, tangan di depan, melentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, kembali posisi 1, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dorong ke atas. Tutup napas 3 kali. Tarik, lepas, pelan-pelan. 2, tarik, 2, 3, tarik, 2. Terima kasih, Wandi. Atur nuwun Pak Tri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut 5 seri pamungkas terakhir. Kita mulai dari gerakan pertama. Siap, tarik, gesek, tegak, putih, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan.
Gerakan kedua, bungkukkan badan. Siap. Tarik. Colek kembali ke gerakan satu. Pandangannya ke depan. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, buka lebar, tangannya lurus tegak. Lemas sekarang, naik di atas kepala, perut, hidung, perut lagi, dagu. Kembali gerakan satu. Tegak. Puting. Tarik ke belakang. Buang, dorong agak ke atas. Seri kedua. Siap. Tarik. Tegak. Tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan kedua, bungkukkan badan. Ya, tarik, melenting, colek, kembali gerakan satu. Pandangan lurus ke depan, tegak. Puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan ketiga, tarik, lurus, buka lebar. Lemas sekarang, naik di atas kepala, perut, hidung, perut lagi, dagu. Kembali gerakan satu. Tegak. Puting. Tarik ke belakang, buang, dorong agak ke atas. Seri ketiga. Ya. Tarik. Tegak. Tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan kedua, bungkukkan badan. Tarik, melenting ke belakang, colek pangkal hidung, kembali gerakan satu. Tegak. Tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan ketiga, tarik, lurus, tegang. Lemas, naik di atas kepala, turun ke perut. Naik lagi ke hidung, turun ke perut, naik ke dagu, kembali gerakan satu. Tegak, putih, tarik ke belakang, buang, dorong agak ke atas. Seri keempat, siap, tarik,
tegak. Puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan kedua dari bawah, siap. Tarik, melenting, colek, kembali gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan ketiga, tarik, lurus tegang, buka lebar, ketemu di depan, lemas naik di atas kepala, turun ke perut, naik lagi ke hidung, turun lagi ke perut, naik ke dagu. Kembali ke gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang, dorong agak ke atas. Seri terakhir, siap, tarik, tegak, puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan kedua, bungkukkan badan, tarik, melenting, colek pangkal hidung, kembali gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan ketiga, tarik, buka lebar, lurus tegang tangannya, ketemu di depan. Lemas naik di atas kepala, turun ke perut, naik lagi ke hidung, turun lagi ke perut, naik ke dagu. Kembali gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke atas. Oke, kita tutup. Gerakan penutup, siap. Tarik, tahan, ketemukan, putar pelan-pelan sambil lepas nafas. Terima kasih. Oke, sambil sebagai penutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih banyak semua. Monggo silakan dibuka mic-nya semua. Kita kembali ngobrol. Bagi yang mau ngobrol, bagi yang ada keperluan, silakan. Untuk bisa Terima kasih semua. Alhamdulillah. Meskipun ada beberapa Teman dari Busri, Pak. Yang paling terima kasih saya sama Pak Amiruddin ini karena tadi Pak Amiruddin masih belum bisa saya ini. terima kasih Pak Hendi. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Busri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Buka bubar, Pak. Hujan deras nih. Amit. Pas sekali. Nah, ini ada pengumuman. Ada dari pengumuman Pak Sri.
Tadi ada Pak Joko Mulyanto, ada Akan Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu saya sampaikan di sini. Ini mohon maaf ini tiba-tiba ada dua pemain yang mendadak. Ada tugas yang tadi Pak Rudi udah ada sebentar, tapi terus ada panggilan harus ke rumah sakit. Boleh mohon perhatiannya sebentar. Untung terpaksa ban serep keluar semua tadi. Dulu. Basri mau bicara. Terima kasih Perika. Mana Basri? Pak Endi. Saya bicara sebentar. Assalamualaikum. Basri. Assalamualaikum. Terima kasih Amerika. Wah, luar biasa ini. Dan salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua Nah, yang masih hadir. tengah malam ini Bu Dewi ya, Amerika ini. Iya. Pak Endi Sebentar Pak Endi. Ada tadi dikirimin di Japri deh. Boleh Yang saya bicara lagu sebentar? apa? I Can't Stop Loving You. Mohon maaf ada cocok yang sekali disampaikan buat oleh Bu PND. Sri. Silakan mohon lainnya anu dulu ya, moga Bu Sri silakan Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan latihan bersama BEP, IPPU, PPR yang dilaksanakan pagi. Terima kasih kepada ibu-ibu wilayah Jawa Timur yang telah melaksanakan tugas ini sebagai tuan rumah, Pak Hari dan semua jajaran tim BEP. Kemudian terima kasih juga kepada semua para peserta yang hadir pada latihan bersama pagi hari ini. Kedua, perlu saya sampaikan dalam rangka Hari Bakti PUPR yang ke-76, khusus untuk BEP, ini ada kegiatan lainnya di luar BEP dan sebagainya. Untuk BEP itu akan kita akan melaksanakan talkshow mengenai BEP. Itu yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 November pukul 19.30 sampai 20.30 jam 19.30 sampai 20.30 bersama RKTV dan TV Desa, di mana judulnya adalah BEP Lanjut Kesehatan Warga PUPR. Walaupun judulnya untuk warga PUPR, kami mohon kehadiran Bapak Ibu warga PUPR juga mohon hadir, karena bagaimanapun juga kita ingin merajut tulang kesehatan bangsa di lingkungan PUPR. Tentunya teman-teman PUPR akan ber-MOKB kepada teman-teman lingkungannya. Itu nanti hari Jumat malam. Itu akan bicara Maijen Bulanjana sebagai pembina BEP Indonesia, kemudian ada dua dokter, kemudian ada testimoni dari teman-teman PPU tentunya dari daerah yang akan menyampaikan bagaimana manfaat BEP terhadap kesehatannya. Jadi nanti akan diliput oleh RKTV dan TV Desa. Kemudian setelah tanggal 19 itu nanti hari Rabu depan yang jatuh tanggal 24 November 2011 dengan memakai link yang sama seperti hari ini, itu kita akan melaksanakan webinar kecil di mana judulnya adalah Sehat, Bugar, Tetap Menelan di Usia Lanjut. Pembicaranya akan berdiri dan juga Bapak Joko Firmanto sudah berkenan juga nanti untuk melakukan presentasi untuk mengajak kita semua PUPR tentunya untuk kita bersama-sama BEP. Kemudian terakhir nanti tanggal 29 bulan 11 jatuh pada hari Senin, kita di tahun yang lalu kita akan melaksanakan Rakernas 5 BEP PUPR, di mana waktunya di tahun yang lalu juga samakan dengan hari Orplay. Nah, nanti Rakernasnya kita tidak bisa melaksanakan hari jam 8 pagi, tapi jam 9 pagi
Karena pada pagi hari itu Senin biasanya linknya dipakai oleh Bapak Menteri untuk upacara dengan semua teman-teman di jajaran PUPR. Jadi kita mulai jam 9, isinya hanya acara resmi, ada sambutan Pak Santri, juga ada sambutan Pak Joko Wirmanto. Kemudian dilanjutkan dengan latihan bersama di sharing. Karena pemandunya dari Papua ada, dari Ibu Jatim ada, dari Ibu Jogja ada, dari Ibu Jakarta ada, kemudian Ibu Lampung ada, terakhir dari Ibu Bangka Belitung. 6 pemandu dari teman-teman pelatih PPU dari Papua sampai ke Bangka Belitung sampai saat ini. Mungkin itu cuma yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dalam menyambut harbat PUPR ke-76 kita di bidang BEP akan bisa merayakan dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan insya Allah mohon mudah-mudahan semua kegiatan akan sukses. Terima kasih. Itu mungkin laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pengumumannya Bu Sri. Terima kasih banyak, monggo. Pak Bet, bangun Pak Bet. Wah. Tadi ada Pak Afrin dari Sulawesi Tenggara yang rajin hadir. Oh, ada Pak Sri Budiarto dari Jawa Timur. Pelatih baru dari Pak Indianto juga terima kasih sudah bisa membantu kita. Jadi Jawa Timur terima kasih sudah punya banyak pelatih. Mudah-mudahan akan lebih intensif lagi sehingga MUKB segera akan wujud pelatih-pelatih yang sudah ada. Oke, ini ada info dari Pak Bet. Ya. Khususnya bukan Bu Asri tapi Mbak Azra dan Mbak Hajra dari Generasi Muda PUPR yang kemarin di Hari Perumahan Nasional. Khususnya saja diganti, tapi tetap acaranya tetap Jumat 19 Desember 2020. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa hadir. Insya Allah. Ditunggu ya Bu Dewi. Insya Allah Bu Sri. Support semuanya. Mudah-mudahan MUKB bisa terwujud di seluruh Nusantara. Di PUPR Amin. juga akan Amin. 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 Jadi Bu Sri tadi yang rekam siapa Bu Sri? Nusantara dan dunia. Bu Dewi minta hasil rekamannya. Oh tadi. itu lagunya Pak, lagunya kayaknya cocok sekali buat BAP itu apa I Can't Stop Loving You. Intinya juga apa? Tone-nya. Pak Ruswanto, pertanyaannya apa Pak? Enggak, saya nggak ada pertanyaan. Tadi hanya saya dengar Dewi kayaknya minta hasil rekaman apa? Saya kira rekamannya Dokter Lasti. Bukan. Itu sebagian udah banyak dikupas sama Pak Hari dulu Pak. Oh ya. Lagunya yang terakhir itu enak memang. Iya, yang itu tuh yang terakhir yang Pak siapa yang tidak pakai kata-kata, terus lagunya keluar, aduh enak banget. Ya. Saya Bu. Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama Bu Sri. Sehat. Alhamdulillah, Bu Sri.
Terima kasih Andi. Matur nuwun semua. Terima kasih dok. Assalamualaikum Terima kasih Pak Amiruddin. semuanya. Terima kasih semuanya. Sayang Pak Ketum udah nggak ada, juga Pak Subrahman. Strip, Andy, Pak Nggih, Fatir. matur nuwun. Ya, Bu Dewi, terima kasih semuanya. Sampai Dewi. minggu depan di Bu Asneli. 19 di See you tomorrow. Ini udah ganti hari nih Bu Dewi nih. Iya, Bu Dewi udah jam berapa ini? Iya, ini kebetulan tadi kan lihat dulu apa nidurin cucu, ketiduran jadi sekarang melek. Apa dia? Akbar di Indonesia. Di Timur. Nidurin cucu, cucunya belum tidur, neneknya udah tidur duluan. Biasanya begitu. Jadi ketiduran, jadi sekarang melek. Alah. Pak Kusnowo, selamat ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun. Umur sehat selalu. Ada yang ulang tahun ini? Ada Pak Nyanyi Kusnowo. Papa Dio nyanyi. Siapa yang ulang tahun? Pak Kusnowo dari Jawa Timur. Pak Kusnowo ulang tahun ini. Wah, Selamat Pak Kus. nanggap labber. Saya September, Bu. Oh, September tahun ini. Salah info Pak. Jadi ulang tahun ini, nanti saya September. Pokoknya selamat, sehat, bugar, bahagia. Ulang bulan itu, ulang bulan. Ada di antara kita yang ulang tahunnya tiap bulan juga loh. Ulang bulan. Ulang tahun tiap bulan Pak. Hujan. Sedikit Bu Sri, saya kemarin ada rapat di PPU ya. Mohon maaf sedikit sebentar. Bu Sri, saya kemarin ada rapat di PPU di Riau. Saya sih sedikit marah, saya bilang saya udah kena tegur sama Bu Sri bagaimana IPPU ini kok nggak pernah ikut di BEP tiap hari Rabu. Saya bilang makanya tadi muncul semuanya Pak Garwono, Pak Hasan. Ada 6 orang tadi masuk Bu. 6 orang tadi masuk. Di marah sedikit baru saya bilang kalau nggak dibalas kan jadwalnya itu saya kirim terus ke grup IPPU Riau. Saya bilang kalau nggak ada yang balas, saya kira mungkin orang pengurus ini sakit semua. Saya bilang ketawa. Tidak ada yang balas. Yang BEP nggak pernah sakit Pak. Nah, akhirnya kemarin saya senggol sedikit. Alhamdulillah tadi 6 orang masuk. 6 orang ya. Nah, mudah-mudahan 6 orang itu mau ikut BEP beneran lah, bukan jadi penonton. Ya, jadi ya saya bilang begini, minimal kalau nggak mau BEP latihannya, itu ikuti aja dulu ada programnya apa. Nanti kan macam Pak Garwono tuh nanti kan ngomong terus itu ada sambutan dari Pak Garwono, saya bilang kan senang oh ini yang namanya Garwono, saya bilang begitu. Saya sarankan Rio jadi tuan rumah, nanti kan banyak yang hadir. Pak, nanti Saharbat ya. Ya, kasih waktu dulu saya Bu untuk Ya, kasih waktu saya dulu untuk dari teman-teman IPPU semua hadir di sini. Tolong untuk kegiatan lainnya di luar BEP, misalnya ini menyambut Harbak PUPR, tolong dapat ditulis nanti supaya dimasukkan dalam situs IPPU sehingga nanti bisa tersebar seluruh Indonesia dibaca oleh teman-teman kita. Mohon kalau BEP sudah